Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rambo Desitara, NRP 22232885, semester 2, reguler 1, kelas C, yang dibimbing oleh Pak Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang sistem endoktrin. Sistem endoktrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endoktrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresikan hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Yang berikut fungsi kelenjar endoktrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme. Yang berikut kelenjar dalam sistem endoktrin. Yang pertama, hipotalamus. Yang kedua, pineal. Yang ketiga, hipofisis. Yang keempat, tiroid. Yang kelima, paratiroid. Yang keenam, timus. Yang ketujuh, adrenal. Yang ke-8 pankreas, yang ke-9 ovarium, yang ke-10 testis. Yang berikutnya hipotalamus. 1. Terletak di bawah otak besar. Kedua, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Yang ketiga, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endoktrin, tubuh dan pola perilaku serta emosi atau respon takut dan berani perilaku seksual. Hipotalamus dianggap pula sebagai pengatur semua fungsi hormonal dalam tubuh. Hal ini karena hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar hipofisif atau pituitari dalam menjaga peran berbagai kelenjar penghasil hormon di tubuh seperti kelenjar tiroid, ovarium, atau testis. Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus. Yang pertama ADH, yang kedua TSH, yang ketiga oksitosin. Hormon-hormon hipotalamus. Beberapa jenis yang dihasilkan oleh hipotalamus yaitu yang pertama hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh termasuk volume darah yang pada akhirnya memengaruhi tekanan darah. Yang kedua hormon oksitosin. Hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, gairah seksual maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku dan emosi manusia seperti mengurangi rasa cemas serta membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi dalam proses menyusui. Yang ketiga hormon somatostatin. Hormon ini berperan dalam menghambat kelenjar hipofisif atau pituitari untuk menghasilkan hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan dan TSH, thyroid stimulating hormone. Yang keempat, hormon pelepas hormon pertumbuhan. Hormon dengan istilah grup hormon relasting hormon atau GHRH. Ini berperan dalam memicu kelenjar hipofisif atau pituitari untuk menghasilkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak serta metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh. Yang kelima, hormon pelepas gonadotropin. Hormon dengan istilah gonadotropin releasing hormone. Ini bekerja dengan merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi seperti proses menstruasi dan pematangan organ seksual terutama pada masa pubertas. Yang keenam, hormon pelepas kortikotropin. Hormon yang dikenal dengan istilah
CRH ini memiliki peran dalam mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional, serta bertanggung jawab dan mengontrol suhu tubuh, rasa lapar dan haus. Yang ketujuh, hormon pelepas tirotropin. Hormon dengan sebutan tirotropin atau TRH ini lebih berperan dalam merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, kendali otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Yang kedua, kelenjar pineal. Terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel gila. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Sekian dan terima kasih.